al-wajhil ladzi yurdihi anna, sesuai dengan cara yang diridhoi untuk kita. Jadi hari-hari ini kita kan juga sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri, tapi mensyukuri itu adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat ke-55, bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Hadza wa'dun, ini merupakan janji minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala di rasulihi, pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Bi'annahu sayaj'alu ummatahu, Allah berjanji akan menjadikan umatnya khulafa al-ardi, ya, khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi. Maksudnya a'immatan nas, akan menjadi pemimpin bagi manusia, wal wulata alaihim, dan menguasai, ya, penguasa atas mereka. Wa bihim tasluhul biladu, dan karena mereka menjadi pemimpin maka negeri menjadi negeri yang baik. Wa takhda'u lahumul ibad, dan orang-orang pun, para penduduk manusia ini tunduk pada mereka karena mereka yang berkuasa, tunduk pada penguasa. Dan janji Allah, wala yubaddilanna, dan sungguh akan mengganti suasana ba'da khaufihim, setelah suasana takut, minan nasi, dari manusia, amna, menjadi situasi yang aman, dari takut menjadi aman, wa hukman fihim, jadi mereka menjadi orang-orang yang menguasai, ya, menjadi pembuat keputusan yang diikuti. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala dzalika, dan Allah telah melakukan atau menepati janjinya itu. Walahul hamdu wal minnah. Bagaimana itu terjadi, bahwa janji itu telah ditepati? Ada penjelasan, fa innahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah wa Khaybar wal Bahrain. Allah menjanjikan akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu terbukti janji itu. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati sebelum ditundukkannya Mekah, Khaybar, dan Bahrain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah apa? Setelah ditaklukkannya Mekah, Khaybar, Bahrain, wasaira jaziratil Arabi, dan seluruh Arab, ya, jazirah Arab. Wa ardal Yaman, termasuk menundukkan daerah Yaman bikamaliha, secara keseluruhan. Wa akhadhal jizyah min majusi Hajar, termasuk juga mengambil jizyah atau upeti
dari Majusi daerah Hajar. Kemudian wa min ba'di atrafis Syam, dan juga dari pinggir atau daerah kota atau wilayah Syam. Wa hadahu, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari Heraklius, ya, Malikur Rom, penguasa Romawi. Wa sahibu Misr wal Iskandariyah, dari penguasa Mesir dan Alexandria, yaitu Al-Muqawqis. Wa muluku Aman, dan juga mendapatkan hadiah-hadiah, kiriman hadiah dari raja-raja Oman, ya. Wan Najasyi Malikul Habasyah, dan dari An-Najasyi, yaitu raja di Habasyah, alladzi tamallaka ba'da Ashamah, yang menjadi raja atau menjadi penguasa setelah Ashamah rahimahullahu akramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini terjadi ketika sebelum Rasulullah wafat. Jadi Allah sudah menunjukkan janjinya bahwa orang-orang yang beramal saleh betul-betul akan dijadikan oleh Allah sebagai pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di muka bumi. Dan ini sudah terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan kiriman hadiah itu pengakuan, artinya ada pengakuan dari negara-negara besar seperti Mesir, Alexandria, kemudian juga dari Romawi, dari Negus, ya, Najasyi. Kemudian thumma lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, waqtarallahu lahu ma indahu minal karamah, Allah memilih jadi untuk menempatkan Rasulullah di sisinya dengan kemuliaan. Qama bil amri ba'dahu, setelah itu yang memegang kekuasaan atau melanjutkan kepemimpinannya adalah khalifatuhu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah penggantinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Falamma sya'atha ma waha inda mautihi alaihi salatu wassalam. Jadi kemudian Abu Bakar pun merapikan atau lebih merapikan apa-apa yang belum tercapai atau masih tercerai-berai, belum rapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena pada masa itu kan ada kelompok-kelompok yang membelot, ada yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar kemudian merapikan, mengambil kembali wa attada jaziratal arabi wa mahadaha. Dengan Khalifah Abu Bakar, maka jazirah Arab ini kemudian menjadi kuat dan menjadi semakin luas. Wa ba'atsal juyus al-islamiyah, Abu Bakar kemudian mengutus pasukan Islam ila di Faris, menuju negeri Persia. Suhbata Khalid ibn Walid, yang dipimpin oleh panglima perangnya yaitu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Fafatahu atrafa minha, dan keberangkatan pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa tepi, ya, bagian-bagian dari negeri Persia. Wa qatalu khalqan min ahliha, termasuk memerangi, berhasil menundukkan dengan perang itu beberapa orang dari penduduknya. Kemudian selain itu apa? Wa jaisan akhar, juga mengirim pasukan lain, suhbata Abi Ubaidah, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya minal umara, dari para amir, dari para pemimpin, ila ardis Syam, menuju daerah Syam. Wa thalithan, yang ketiga, juga mengutus suhbata Amr bin Al-As. Pasukan lain yang diutus adalah pasukan di bawah komando Amr bin As ila biladi Mesir, yang diutus untuk menuju negeri Mesir.
Fafataha Allah li jaish Syami fi ayyamihi Busra wa Dimashq, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan, jadi dengan utusan-utusan tentara itu lalu ditundukkanlah pada masa pemerintahan Abu Bakar itu daerah Busra, Dimashq, ya, Damaskus, wa makhalifahuma min biladi Hauran wa ma walaha, dan negeri-negeri sekitarnya seperti negeri Hauran dan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Setelah itu watawaffahu Allah azza wa jalla, Allah mewafatkan Abu Bakar. Waqtara lahu ma indahu minal karamah, Allah memilihnya untuk menempatkan Abu Bakar di sisinya dengan kemuliaan. Wa manna 'alal islami wa ahli, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada Islam dan pemeluknya. Bi an alhama as-siddiq, Allah mengilhamkan kepada Abu Bakar as-Siddiq an istakhlafa Umar al-Faruq, agar yang menggantikan dia sebagai khalifah adalah Umar. Di sini dengan sebutan Umar al-Faruq atau Umar al-Khattab. Faqama fil amri ba'dahu, maka Umar memegang tampuk kekuasaan, melaksanakan tugas-tugas sebagai pemimpin setelahnya, setelah Abu Bakar qiyaman taman, dengan sempurna. Sehingga disebutkan di sini lam yaduril fulku ba'dal anbiya alaihimus salam ala mithlihi fi quwwati siratihi wa kamali adlih. Jadi karena tidak tercatat dalam sejarah, tidak ditemukan catatan sejarah setelah para nabi seorang khalifah yang sirahnya sangat kuat dan keadilannya sangat sempurna seperti Umar. Itu tidak ada. Jadi tidak ditemukan dalam catatan sejarah. Tentunya setelah Nabi ada orang yang ketika menjadi pemimpin memiliki sirah yang kuat dan keadilan yang sempurna, kecuali hanya satu orang, yaitu Umar ibn al-Khattab. Wa tamma fi ayyamihi, dan pada masa pemerintahannya sempurna fathul biladis syamiyah bikamaliha. Kalau tadi waktu Abu Bakar itu ditaklukkan sebagian dari Syam. Ketika pemerintahan Umar maka bikamaliha, seluruhnya. Jadi dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Wa diyara Misr, dan wilayah Mesir ila akhiriha wa aktsar iklimi Faris. Jadi Mesir secara keseluruhan sampai batas seluruhnya, dan juga sebagian besar wilayah Persia yang diawali oleh Abu Bakar tadi, kemudian dilanjutkan oleh Umar, dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah maka sebagian besar dari wilayah Persia bisa ditaklukkan. Wa kasara Kisra wa ahadahu ghayatal hawan, dan menghancurkan Kisra. Kisra ini penguasa mana? Persia. Ya, kalau Kaisar itu penguasa Romawi. Jadi ada gelar ya. Kalau Najasyi itu penguasa Habasyah. Jadi di sini Kisra, dan menghancurkan Kisra penguasa Persia, dan merendahkannya, menjadikannya menjadi orang yang rendah serendah-rendahnya. Wa taqahqara ila aqsa mamlakatihi, dan terus jadi bergerak semakin jauh, menguasai sampai pada ujung kekuasaannya. Wa qassara Qaisara wa intaza'a yadahu an biladis Syam, dan juga ini menundukkan atau mematahkan, merendahkan Kaisar. Kalau tadi Persia, sekarang apa? Kaisar berarti daerah Romawi. Wa intaza'a yadahu an biladis Syam, jadi melepaskan kekuasaan Syam dari kekuasaannya. Fanhaza ila Konstantiniyah, sampai ke mana? Konstantinopel, Konstantin.
wa anfaqa amwalahuma fi sabilillah, dan Umar kemudian menginfakkan harta dari dua tempat ini untuk kepentingan fi sabilillah, kama akhbara bidzalika, sebagaimana telah diberitahu tentang itu, wa wa'ada bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam alaihi min rabbih, dan ini juga merupakan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya dari Tuhannya, atamma salamin wa azka salatin. Summa, ini selesai pada Umar bin Khattab. Jadi kisah ringkasnya ini. Summa lamma kanatid daulah Utsmaniyah, setelah itu daulah Utsmaniyah. Imtaddal mamalikul islamiyah, jadi berkembang semakin luas kekuasaan Islam itu, kerajaan Islam, ila aqsa masyariqil ardi wa magharibiha, jadi berkembang sampai ke ujung barat dan ujung timur. Fa futihat biladul maghrib, ditaklukkanlah negeri Maghrib, ila aqsa ma hunalika, sampai pada ujungnya. Apa itu? Andalus, Andalusia. Kemudian Siprus, ya, ini Kubrus ya, Siprus. Wa biladul Qairawan, wa biladus Sabtah, dan negeri Sabtah, mimma yali al-bahral muhit, yang berada di tepi laut tengah. Wa min nahiyatil masyriq, di sisi timur. Jadi kalau di wilayah barat sampai disebutkan di sini Andalus, Siprus, Qairawan sampai Sabtah yang berada di tepi laut tengah. Sedangkan ke timur ila aqsa biladis Sin, sampai Cina. Jadi kekuasaan Islam waktu itu memang sangat hebat ya. Wa qutila Kisra, dan Kisra pun terbunuh. Wa bada mulku bil kulliyah, dan runtuh seluruh kerajaannya. Wa futihat madainul Iraq, kemudian ditaklukkan pula daerah-daerah Irak, Khurasan, wal was. Wa qatalal muslimuna, dan orang-orang Islam memerangi atau berperang, menundukkan atau membunuh dalam perangan itu minat Turk, jadi pasukan Turki. Maktalatan azimatan jiddan, dengan peperangan yang sangat besar. Wa khadalallah malikuhumul a'zam Khaqan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan atau menjadikan penguasanya menjadi hina. Siapa? Khaqan. Jadi penguasa waktu itu namanya Khaqan. Allah merendahkannya dengan kehadiran pasukan muslimin. Wajubiyal kharaju minal masyariqi wal magharibi, dan diambillah upeti-upeti ya, baik dari ujung timur maupun daerah barat, ila hadrati amiril mu'minin, diserahkan kepada kekuasaan Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wadzalika, yang demikian itu bi barakati, karena berkah tilawatihi wa dirasatihi wa jam'il ummah ala hifdzil Quran. Di antara keberhasilan itu juga karena berkahnya Al-Quran. Bagaimana membacanya, mempelajarinya, dan mengumpulkan orang untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ini sebagai pesan juga. Jadi bacalah Al-Quran, pelajari, dan kalau bisa hafal ya. Kalau tidak mampu hafal, tapi tidak mampu menghafal lagi, yang ada saja dijaga. Jadi sudah tidak nambah, yang ada pun hilang. Nanti nambah, ada tambahan, yang sudah hafal hilang. Tapi Al-Quran ini luar biasa. Insya Allah kalau kita mau ya, sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya untuk urusan Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum atau merendahkannya. Kita bisa menjadi orang mulia dengan Al-Quran, mulai dari membaca, kemudian
mempelajari, mengamalkan, ya kalau bisa menghafalnya. Saya kira banyak di antara kita kadang-kadang saya kalau ngajar itu, mereka bilang, saya dulu hafal Pak, dulu. Sekarang kemana itu hafalannya? Nggak tahu, dulu saya waktu SD hafal Pak, ya dulu. Setelah berkeluarga nggak tahu itu. Jadi harus dijaga ya, hafalan itu harus dijaga. Walihada thabata fis sahih, disebutkan dalam hadis as-sahih, dalam as-sahih, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, Allah subhanahu wa ta'ala melipat bumi untukku. Fara'aitu masyariqah wa magharibaha, dan aku bisa melihat dari ujung timur sampai ujung baratnya. Wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha, dan kekuasaan umatku akan akan sampai pada apa yang dilipat untukku dari ujung, maksudnya dari ujung timur sampai ujung barat. Fahanahnu, ya, sekarang ini nataqallabu fima wa'adana Allah wa rasuluh, kita bolak-balik mundar-mandir pada situasi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallah wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Fa nas'alullah, maka kita meminta kepada Allah al-iman bihi wa bi rasuli, untuk tetap beriman kepadanya dan pada Rasulnya. Ditambah wal qiyami bi syukrihi, termasuk mensyukurinya, al wajhil ladzi yurdihi anna, sesuai dengan cara yang diridhoi untuk kita. Jadi hari-hari ini kita kan juga sedang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri, tapi mensyukuri itu adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jadi mensyukuri, kalau di sini tentang nikmat Allah yang dijanjikan dan diberikan pada Rasulnya, maka kita bisa menikmatinya, dan kemudian kita minta agar kita mampu bersyukur, tapi syukurnya adalah syukur dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin ada syukuran, ya kita bersyukur, tetapi bersyukur dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan cara yang justru mendatangkan murka. Jadi bersyukur dengan benar. Wa qala Rabi' bin Anas, Ar-Rabi' bin Anas mengatakan, an Abil Aliyah, meriwayatkan dari Abul Aliyah, fi qaulih, tentang firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, sampai akhir ayat. Dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu di Makkah nahwan min 10 sinin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tinggal di Mekah sekitar 10 tahun sekian. Jadi 10-an lah, jadi bisa bertambah sedikit. Yad'una ilallahi wahdah, dan selama itu Rasulullah dan para sahabat ini berdakwah kepada manusia agar mereka bertauhid, dan mereka hanya menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan itu dilakukan sirran, dilakukan dengan cara sembunyi, wa hum khaifun, dalam keadaan merasa takut. Jadi kalau takut ya dilakukan dengan sir. Maka dua orang yang berhubungan takut-takut itu namanya apa? Itu ngerti kok. Sir-siran, jadi takut ketahuan. La yu'maruna bil qital. Ya, dan pada masa itu tidak atau belum diperintahkan untuk berperang.
hatta umiru ba'du bil hijrah ilal Madinah, sehingga mereka pun akhirnya diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Faqadimul Madinah, maka mereka pun datang di Madinah. Fa'amarahumullah bil qital, baru setelah di Madinah ada perintah untuk perang. Diawali dari perang Badar tahun kedua Hijrah. Fakanu biha khaifin, jadi pada waktu itu yang ada adalah situasi menakutkan. Mereka dicekam rasa takut sehingga yumsuna fis silahi wa yusbihuna fis silah. Petang sampai pagi itu mereka selalu membawa senjata. Karena kondisinya memang kondisi yang tidak aman, harus selalu siap dengan senjata. Jadi kalau situasi orang selalu siap dengan senjata, berarti situasinya memang tidak aman. Maka di sini yumsuna fis silah wa yusbihuna fis silah. Faghabaru bidzalika masya Allah, dan mereka bersabar melakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma inna rajulan min ashabihi, lalu ada seorang dari sahabat beliau qala yang mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, abada dahrina nukhaifuna hakadha, apakah selamanya kita akan dalam keadaan takut seperti ini? Ama ya'ti alaina yaumun na'manu fihi wa tadau 'anna fi silah, tidakkah akan datang hari pada kita yang kita aman sehingga kita tidak perlu senjata lagi, sehingga kita meletakkan senjata, tidak perlu senjata kemana-mana karena situasi sudah aman. Ada ndak waktu seperti itu? Akan datang ndak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda menjawab itu, lan taghburu illa yasira, jadi kalian tidak butuh bersabar kecuali sejenak saja. Jadi ini kesabaran dan tidak lama kok, hanya perlu menunggu waktu sebentar saja. Beliau mengatakan hatta yajlisar rajulu minkum fil mala'il a'zami muhtabiya laysat fihim hadidah, karena nanti akan ada masa seorang di antara kalian duduk di antara banyak orang dengan bersila tanpa ada senjata. Hadidah itu besi ya, artinya seperti kita sekarang kan ini duduk di depan banyak orang tanpa harus ada senjata karena situasinya aman. Kalau tidak aman, duduk-duduk begini, ya harus ada yang menjaga dengan senjata. Tapi karena aman, Rasulullah mengatakan akan datang tidak lama lagi nanti seseorang dari kalian duduk di sekitar banyak orang tanpa ada senjata. Wa anzalallahu hadhil ayah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Fa adharallahu nabiyahu ala jaziratil Arab, lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya menguasai jazirah Arab. Fa aminu wa wada'us silah, maka kondisi menjadi aman dan mereka pun meletakkan senjata. Summa inna Allah azza wa jalla qabada nabiyahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fakanu kadzalika, dan ketika itu mereka dalam posisi seperti itu apa? Aminin, mereka dalam keadaan aman. Fi imarati Abi Bakar, bahkan setelah itu ketika dalam kepemimpinan Abu Bakar, wa Umar, ketika di bawah kepemimpinan Umar, wa Utsman, dilanjutkan ketika Utsman, hatta waqa'u fi ma waqa'u, hingga terjadilah apa yang sudah terjadi. Apa? Fa'adkhalallahu alaihimul khauf, setelah itu, setelah masa-masa itu, maka terjadilah apa yang terjadi. Artinya mulai kekokohan pada janji Allah mulai goyah, maka Allah pun memasukkan pada mereka situasi khauf, takut, artinya kondisi yang keamanannya mulai berkurang.
fattakhadhul hajazah wasyurat wa ghayyaru fa ghayyira bihim, sampai-sampai harus ada penjaga dan bodyguard itu loh, pengawal. Ya, kalau pada masa-masa itu tanpa ada pengawal karena aman, tapi lama-kelamaan karena keamanan sudah berkurang sehingga diperlukan para pengawal. Jadi keadaan pun berubah. Kenapa? Karena mereka berubah. Maka keadaan yang aman pun juga berubah. Jadi kalau kembali pada awal ayat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka setelah masa-masa awal kondisi berubah. Yang awalnya aman berubah menjadi kurang aman. Mungkin naudzubillah lama-lama bukan kurang aman, tidak aman. Naudzubillah. Wa qala ba'dus salaf, ya, sebagian salaf mengatakan khilafatu Abi Bakar wa Umar haqqun fi kitabih, bahwa khilafah Abu Bakar dan Umar itu betul-betul hak, ada di dalam kitabullah. Tsumma tala hadhil ayah, lalu dibacakan ayat ini. Jadi kalau mau melihat wujud nyata dari ayat ini, lihatlah diantaranya masa Abu Bakar dan Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh menjadi penguasa-penguasa di muka bumi. Kalau ingin tahu buktinya, bacalah peristiwa atau situasi pada masa Abu Bakar dan Umar. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa qala al-Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Azib mengatakan, nazalat hadhil ayah, ayat ini turun, wa nahnu fi khaufin syadid, saat itu kami dalam keadaan sangat takut. Wa hadhil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Firman Allah di surah Al-Anfal ayat 26, ingatlah kamu wahai para muhajirin ketika jumlah kamu sedikit, tertindas di Mekah, lalu kamu takut orang-orang Mekah menculik kamu, lalu Allah memberikan tempat di Madinah dan kamu dijadikan menjadi kuat dengan pertolongannya dan diberi rizki. Ditutup ayat ini dengan la'allakum tashkurun. Wa qalu, adapun firman Allah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau penguasa. Kama qala ta'ala an Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa alaihissalam, annahu qala liqaumihi, bahwa Musa berkata pada kaumnya, qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Wa qala ta'ala, wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin wa numakkil lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Kemudian firman Allah, wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min khawfihim amna, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Adi bin Hatim hina wafada ilaihi, ata'riful hirah, kamu tahu enggak hirah? Qala, Adi mengatakan, lam a'rifha walakin qad sami'tu biha, aku tidak tahu Hirah itu di mana,
Tapi aku pernah mendengarnya. Ini satu daerah di Irak, ya, Hirah. Qala Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, la yutimannallahu hadzal amra hatta takhruja adh-dha'inatu minal hirati hatta tatufa bil baiti fi ghairi jiwari ahadin. Rasulullah bersumpah bahwa Allah akan menyempurnakan perkara ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan janji yang diberikan bahwa agama ini akan tegak, bahwa agama ini akan menang. Sampai nanti akan keluar seorang wanita yang mengendarai unta dari Hirah, ya, dari daerah Hirah, dari daerah mana? Sekitar di wilayah Irak. Hatta tatufa bil baiti, dan wanita ini kemudian bertawaf di Ka'bah min ghairi jiwari ahadin, tanpa satu orang pun yang mendampinginya, saking amannya. Jadi tidak akan ada bahaya di jalan, tidak akan ada sesuatu yang mengerikan akan menimpanya, begitu amannya. Kemudian wala tuftahanna kunuzu Kisra bin Hurmuz, dan akan dibuka kunuz Kisra bin Hurmuz, apa, perbendaharaan kekayaan Kisra bin Hurmuz. Qultu, maka Adi mengatakan, aku bertanya, Kisra bin Hurmuz? Kisra bin Hurmuz? Rasulullah mengatakan, nah betul, Kisra bin Hurmuz. Kemudian wala yubzalannal malu hatta la yakbaluhu ahadun, dan nanti akan ada masanya harta diberikan tapi tidak ada orang yang menerimanya. Maka qala Adi, setelah lama, ketika dia menceritakan hadis ini, dia mengatakan, fahadhi dhu'inah takhruju minal hirah fatatufu bil baiti fi ghairi jiwari ahad. Dia mengatakan, janji Rasul itu sekarang terbukti. Buktinya apa? Ini, ada seorang wanita yang menunggang unta sendirian dari Hirah, kemudian tawaf di Mekah tanpa pengawalan seorang pun. Yang kedua, walaqad kuntu fi man iftataha kunuz Kisra bin Hurmuz, dan aku termasuk orang yang terlibat dalam penaklukan Kisra, atau dalam membuka kekayaan harta benda Kisra bin Hurmuz. Jadi ada janji Rasulullah itu pertama tadi apa? Akan ada wanita yang berjalan aman dari Hirah ke Mekah sampai tawaf. Rasulullah memberikan kata lagi apa? Nanti akan dibongkar atau dibuka, dikuasai kekayaan dari Kisra bin Hurmuz, dan dua-duanya itu terbukti dan dijelaskan oleh Adi, terbukti dia melihat apa yang dikatakan Nabi itu betul-betul terbukti. Lalu dia mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la takunanna tsalitsa, pasti akan ada peristiwa yang ketiga. Yang ketiga ini Adi bin Hatim dia belum menemukan. Yang dia temui janji Rasul hanya dua. Apa? Keadaan aman. Yang kedua, harta benda Kisra bin Hurmuz. Dan Adi mengatakan akan terjadi yang ketiga, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qalaha, karena Rasulullah sudah mengucapkannya. Apa yang ketiga tadi? Harta diberikan dan tidak ada orang yang menerima. Sudah terjadi apa belum? Hah? Belum ya? Sekarang belum? Oh, belum ya. Sebagian mengatakan sudah. Ada yang mengatakan bahwa orang keluar bersedekah tidak ada yang menerima, itu sudah pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Karena riwayat mengatakan Umar itu tidak turun atau tidak berhenti dari kekhalifahan sebelum dia meninggalkan semua rakyatnya
kaya. Maksudnya bukan kaya raya, cuma mereka ini ketika mereka merasa punya, mereka tidak berhak. Kalau ada orang datang ngasih sedekah zakat, maaf, saya tidak berhak menerima. Bukan kaya raya, tapi orang-orang yang betul-betul ketika mereka punya makanan, ketika mereka punya ini, kemudian ada orang sedekah zakat, mereka menolak. Kenapa? Maaf, saya tidak berhak. Dan waktu itu tidak ada lagi orang yang merasa berhak menerima. Bukan meninggalkan orangnya kaya raya, enggak. Tapi orang-orang yang hatinya sudah kaya sehingga tidak menerima lagi sedekah. Jadi ada yang mengatakan itu sudah terjadi, tapi ada yang mengatakan belum. Ya, mungkin bagi kita belum ya. Karena kalau ada yang ngasih kita ya iya saja sudah. Loh, sampai tidak berhak dikasih ya. Alhamdulillah. Haram itu wis engko tobat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan ini yang ketiga pasti akan terjadi. Ada yang mengatakan itu sudah terjadi. Jadi kalau ini disebut dengan tanda kiamat. Tanda kiamat kecil adalah ketika seorang keluar dengan harta untuk sedekah, maksudnya zakat ya. Lalu tidak ada orang menerimanya karena dia merasa saya tidak berhak. Itu ada yang mengatakan masih belum. Wa qauluhu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka orang-orang yang menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Rawal Imam Ahmad an Anas anna Mu'adz bin Jabal haddatsahu. Anas meriwayatkan tentang kisah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Qala, jadi Mu'adz menceritakan, baina ana radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa akhiratar rahl, antara aku dan Rasul itu tidak ada batas kecuali akhirat itu ya apa, pelana ya, pelana yang ada tempat sandarannya itu loh. Kalau orang naik unta itu kan ada sandarannya. Jadi Rasulullah di sini, Mu'adz di sini. Antara Mu'adz dan Rasul itu hanya dibatasi oleh tadi apa ya, batasan tempat duduk yang itu sekarang yang dijadikan ukuran sutra itu loh, kan setinggi itu. Maka ma'asyiral muslimin, Mu'adz kemudian menceritakan ketika dalam posisi seperti itu, qala Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Labbaik ya Rasulullah, aku datang karena panggilanmu dengan bangga, atau wa sa'daika, aku datang dengan panggilanmu dan dengan senang hati. Qala, Mu'adz melanjutkan ceritanya, tsumma sara sa'ah, lalu perjalanan lanjut lagi. Tsumma qala, Rasulullah berkata lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Tsumma sara sa'atan, kemudian jalan lagi sesaat. Tsumma qala, Rasulullah mengatakan lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Baru yang ketiga itu Rasulullah mengatakan, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah kamu wahai Mu'adz apakah hak Allah atas hambanya? Qultu, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah agar para hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qala, Mu'adz menceritakan, tsumma sara sa'ah, kemudian kami jalan lagi sesaat. Tsumma qala, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu, aku mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Qala, beliau mengatakan, fa hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Tahukah kamu apa hak hamba jika mereka telah melakukan itu, tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukannya? Qala, Mu'adz mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, Rasulullah bersabda, fa inna haqqal ibadi 'ala Allah, jika seseorang telah melaksanakan kewajiban itu, maka haknya adalah alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka.
akhrajahu fis sahihain. Wa qawlu wa man kafara ba'da dzalika, adapun firman Allah, barang siapa yang kafir sudah itu, faulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. Ai faman kharaja an ta'ati ba'da dzalika, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepadaku setelah itu, faqad fasaqa, maka dia telah fasik, an amri rabbi, dari perintah Tuhannya. Al-fusuq, al-fisq itu artinya memang keluar. Jadi orang-orang itu disebut orang fasik karena dia keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka di sini disebut faulaika humul fasiqun. Fakafa bidzalika dzanban 'azima, dan cukuplah kefasikan itu menjadi dosa yang besar. Maka di sini ada penjelasan tentang peristiwa-peristiwa bagaimana para sahabat memiliki kekuasaan yang luas. Islam di bawah kepemimpinan para sahabat memiliki kekuatan. Lamma kanu fassahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, lamma kanu aqwaman nasi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam bi awamirillah azza wa jalla, karena mereka adalah orang yang paling menegakkan perintah Allah setelah Nabi. Jadi tentu Nabi yang paling kuat menegakkan. Setelah itu siapa? Sahabat. Karena sahabat ini adalah orang-orang yang sangat kuat dan paling kuat menegakkan ketaatan kepada Allah setelah Nabinya. Wa ta'ahum lillah, dan mereka orang yang paling taat kepada Allah. Kana nasruhum bihasabihim, maka pertolongan Allah juga sesuai dengan kadarnya itu. Ketaatan besarnya ketaatan mereka kepada Allah, kokohnya keimanan mereka, keikhlasan mereka, maka sebesar itulah pertolongan Allah diberikan. Wa azharu kalimatallah fil masyariqi wal magharib, dan mereka memenangkan kalimat Allah atau mengangkat kalimat Allah menjadi menang di ujung timur dan barat. Wa ayyadahum ta'yidan 'azima, dan Allah memberikan kekuatan atau membantu mereka, menguatkan mereka dengan kekuatan yang besar. Wa tahakkamu fi sairil ibadi wal bilad, sehingga mereka menjadi penguasa-penguasa bagi banyak orang dan banyak negara. Ini siapa? As-sahabat. Walamma qassara an-nasu ba'dahum fi ba'dil awamir, ketika masa setelah itu sebagian orang kemudian tidak lagi mentaati sebagian perintah atau meremehkan, tidak lagi total taat kepada Allah, maka di sini disebutkan naqsuduruhum bihasabihim, maka kemenangan mereka juga berkurang sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka. Maka kaidahnya itu kalau berdasarkan ayat ini, semakin kokoh, semakin sungguh-sungguh, semakin ikhlas dalam menegakkan agama Allah, maka semakin besar pertolongan Allah. Semakin kecil, ya semakin kecil juga pertolongan Allah. Jadi itu akan sesuai, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang kalau membaca beberapa ayat tentang misalnya wasbir inna wa'dallahi haqq, sabar. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti misalnya. Nah, kan diperlukan itu ya. Cuma kadang kan kurang sabar. Kurang sabar. Bukan tidak hanya sabar musibah, tapi tidak sabar menghadapi dunia. Jadi sudah kokoh ditawari sak gebok duit ini sudah rotok menggok. Nah, itu kan kekokohannya kemudian kurang sabar. Padahal kalau sabar maka pertolongan Allah akan datang. Dan kesabaran itu yang zilu minas sama biqadril mu'nah. Kesabaran itu diberikan kepada seseorang sesuai dengan ujian yang dihadapi. Allah Maha Adil. Kalau seseorang dihadapkan pada ujian yang besar, maka
Allah akan memberikan kesabaran yang setara dengan masalah yang dihadapi. Tinggal orangnya saja mau bersabar atau tidak. Yang kedua adalah yakin. Jadi perlu yakin. Dan yang ketiga istiqomah. Ini saja. Jadi ini kalau kita simpulkan ya dari para sahabat, mereka ini kalau Allah mengatakan janji, mereka tidak ragu sama sekali. Dan sabar, tidak diudik-udik gimana juga tidak akan goyah, istiqomah itu. Barulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang sesuai dengan kekokohan mereka, jihad mereka. Sebagai tambahan karena Al-Qur'an sudah menyebutkan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong menegakkan agama Allah, Allah juga menolong kalian. Tapi perlu apa? Perlu sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, maksudnya yang bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam menolong agama kami, akan kami tunjukkan jalannya. Jadi perlu mujahadah, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh, perlu sabar, perlu istiqomah. Ya kalau cuma keinginan saja ya, makanya ada namanya harapan, ada namanya angan-angan gitu. Orang yang menginginkan sesuatu lalu diikuti dengan mujahadah, dengan kesungguhan, itu namanya harapan, Pak. Tapi kalau menginginkan sesuatu dan tidak bergerak, itu namanya angan-angan tok. Jadi ketika kita membaca surah Maryam ya, kisah Maryam ketika dia hamil kemudian diperintahkan apa? Goyangkanlah pohon kurma ini sehingga berjatuhan buah kurmanya. Maryam ini manusia, wanita di antara wanita terbaik deh. Apa susahnya bagi Allah? Maryam, kamu diam aja. Perintah angin, berguguranlah dengan angin itu kurma langsung, tidak usah repot. Tapi tetap disuruh goyangkan ya, kan ada gerakan ya, ada upaya. Tidak berangan-angan saja. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di sini disebutkan naqsa zuhurum bihasabihim, berkuranglah kemenangan mereka sesuai dengan jiwa atau diri mereka, kekokohan, keimanan, kesungguhan, keikhlasan. Walaqad tsabata fis sahihaini, disebutkan dalam as-sahihain min ghairi wajhin, tidak hanya dari satu jalur, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap ada sekelompok dari umatku, zahirin alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila yaumil qiyamah. Jadi bagaimanapun juga akan tetap ada kok kelompok-kelompok yang terus berjuang untuk menegakkan kebenaran. Mereka tidak dibahayakan, tidak membahayakan mereka orang-orang yang merendahkannya, dan juga mereka tidak merasa dibahayakan oleh orang-orang yang menyelisihinya. Dan itu akan ada sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala, atau Rasulullah mengatakan hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan hatta yuqatilud dajjal, sampai mereka akhirnya membunuh atau berperang dengan Dajjal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain hatta yanzila Isa ibnu Maryam wa hum zahirun, sampai turunnya Isa bin Maryam. Ayat 56 menutup kajian kita, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amiran ibadahu, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Perintahnya apa? Biiqamis salah, perintah untuk mendirikan salat. Wahia, yang merupakan ibadatullah, peribadatan kepada Allah wahdahu la syarikalah, yang esa dan tidak ada sekutu baginya.
Perintah kedua wa itaiz zakat, dan membayar atau mengeluarkan zakat. Wahia yaitu al-ihsanu ilal makhluqin, berbuat atau kebaikan kepada makhluk. Siapa? Du'afaihim wa fuqaraihim. Jadi kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir. Berikutnya, perintah berikutnya, di pertama menegakkan salat, yang kedua membayar zakat, wa ayyakunu fi dzalika, dan dalam hal itu agar mereka muti'ina lirrasul. Jadi mentaati Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Maksud mentaati Rasul apa? Salikina wara'ahu, jadi berjalan di belakangnya. Fima bihi amrahum, terhadap apa-apa yang diperintahnya. Wa tarikina ma anhu zajarahum, dan meninggalkan apa yang dilarang untuk mereka. Jadi yang disebut dengan muti'ina lirrasul, mentaati Rasul itu artinya ya berjalan di belakang Rasul dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wala syakka anna man fa'ala dzalika, tidak diragukan lagi atau pasti orang yang melakukan itu sayannallah sayarhamuhum, Allah pasti merahmati mereka. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, ulaika sayarhamuhumullah, merekalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa qawluh, dan firman-Nya, la tahsabanna, la tadhunna, jangan menyangka ya Muhammad, alladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir khalafuka wa kadzabuka, yang menyelisih dan mendustakanmu, mu'jizina fil ardi, la yu'jizunallah, mereka tidak akan melemahkan Allah. Balillah qadirun alaihim, tapi Allah menguasai mereka. Wa sayu'adzibum ala dzalika asyaddal azab, dan Allah akan mengadab mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi kalau ada orang tidak mau beriman kepada Allah, itu tidak akan menjadikan Allah menjadi rendah. Allah tetap Allahu Akbar. Kalau ada orang tidak mau taat kepada Allah, itu juga tidak akan merubah kedudukan Allah. Jadi jangan kamu mengira bahwa orang-orang kafir itu bisa melemahkan Allah. Tidak. Tetapi disebutkan bahwa Allah menguasai mereka dan nanti akan memberikan azab pada mereka, azab yang sangat berat. Walihadza qala wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka fid daril akhirati, di akhirat nanti, annar, neraka, wala bi'sal masir, neraka itu bi'sal ma'al kafirin, sebaik-baik tempat kembali adalah tempat kembalinya orang kafir. Wa bi'sal qarar wa bi'sal mihad, jadi neraka itu tempat terburuk untuk kembali dan tempat terburuk untuk ditinggali. Wa ma ba'da dunya min daril jannah awin nar, karena nanti setelah dunia itu tidak ada tempat lain, hanya ada dua saja, al jannah awin nar. Jadi setelah dunia ya tempatnya hanya itu, al jannah atau an-nar. Kalau tidak di neraka ya berarti di surga. Kalau di surga berarti tidak neraka, jadi surga kabeh lah, pun. Kalau tidak di neraka berarti di surga. Kalau di surga berarti tidak di neraka. Nggak usah. Kalau di neraka nggak usah. Ya, kalau tidak di neraka. Jadi karena tempat di setelah akhirat hanya dua itu, ya kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya untuk bisa bertempat di surga, karena Rasulullah mengatakan al-jannatu mi'atu darajah, jadi surga itu ada 100 tingkatan, dan antara satu tingkatan berikutnya itu kama bainas samai wal ard, sejauh antara langit dan bumi. Kemudian apa? Al firdausu a'laha, yang tertinggi adalah
firdaus. Pada akhir hadis Rasulullah mengatakan, wa idza sa'altumullah, jika kamu minta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus. Jadi kalau minta, ya mintalah surga yang tertinggi. Ya meskipun ditaruh di bawah tidak apa-apa, tapi ya jangan minta, jangan tanggung-tanggung, mintalah firdaus. Tentunya ada salah seorang sahabat yang ketika wajahnya tampak murung, Rasulullah pernah menanyakan kenapa, dan beliau, sahabat ini mengatakan, aku ini kalau di rumah rasanya ingin cepat keluar karena ingin melihat wajahmu, tapi kemudian aku pikir-pikir, nanti ketika engkau mati aku juga mati, engkau pasti di surga, dan kalau aku masuk surga tentu surgaku jauh darimu, engkau di atas aku di bawah, maka aku sedih karena nanti tidak bisa melihatmu lagi. Maka turunlah ayat, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi untuk bisa bersama Nabi ya kembali pada ayat tadi, taatilah Allah dan Rasulnya, termasuk tadi disebutkan diantaranya mendirikan sholat dan membayar zakat. Sampai ayat 56, insyaallah kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.